Kami mengucap syukur Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup kami. Kami mengucap syukur Kau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang ke tempat ini siang hari ini, Tuhan akan berperkara dalam hidup kami. Tuhan akan mengubah hati kami. Tuhan menguatkan hati yang lemah dan mengairi setiap hati yang mulai kering Tuhan. Kami mau berdoa biarlah kasih Allah mengalir sepanjang ibadah kedua ini Tuhan. Aku berdoa tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak mengalami Tuhan. Karena kami tahu semua tentang Tuhan, bahkan kehidupan kami terpusat kepada Tuhan. Semua pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan, kehidupan kami, rumah tangga kami tahu semuanya tersentral kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena itu siang hari ini Roh Kudus bekerja dengan bebas di tempat ini, menyentuh setiap hati. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, ubah pola pikir kami, ubah cara pandang kami. Dan biarlah Tuhan melembutkan setiap hati yang keras. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terima jawaban, kami akan terima solusi daripada Tuhan di dalam problematika kehidupan kami, karena kami tahu Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani siang hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh berikan senyuman kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara. Saudara, di bulan-bulan ini Bapak Gembala kita terus berbicara tentang kasih yang semula, kasih Bapa, kasihnya Tuhan. Ya, oke, terima kasih. Dan kalau kita mengerti saudara, setiap kali apapun yang kita omongin itu akan terus tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita. Setiap kali kita berbicara tentang kasih Tuhan, otomatis kita merenungkan kebaikan Tuhan. Berapa banyak saudara di tempat ini yang sampai dengan hari ini bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu begitu baik. Lambaikan tangan saudara. Dan tidak kebetulan bahwa Bapak Gembala kita mengingatkan terus. Bahkan dalam tantangan, tekanan, masalah kehidupan kita, kasih Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Siang hari ini firman Tuhan berjudul antara cinta dan kasih. Sama-sama katakan antara cinta dan kasih. Yang datang suami istri biasanya kita bilang I love you. Aku mencintai. Tapi kita akan belajar sama-sama apa itu cinta, apa itu kasih. Berapa banyak saudara yang siap belajar firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara, katakan Nah saudara, tekanan, masalah, tantangan dalam hidup kita gak bisa dihindari. Dan kadang membuat kita jadi gak fokus. Dan ada satu kata, yaitu ketidakpedulian. Nah kita perlu perhatikan ketidakpedulian. Kenapa? Next, karena ketidakpedulian itu mematikan hidup kita. Ketidakpedulian juga memperpanjang kemiskinan dan kegagalan kita. Ketidakpedulian menghasilkan kerugian terus-menerus dalam hidup kita. Kita gak peduli akan kesehatan kita, kita makan sembarangan, kita gak pernah jaga kesehatan kita, akan berakhir di rumah sakit. Kita gak jaga hubungan kita dengan suami atau istri kita, maka rumah tangga akan hancur. Kita gak jaga pekerjaan kita gak peduli akan pekerjaan kita, maka kita akan terancam dipecat. Atau kita gak punya pekerjaan. Dan lain sebagainya. Karena ketidakpedulian ternyata menghasilkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara.
Nah, orang Kristen yang tidak peduli akan Tuhan cenderung hidupnya seenak-enaknya, seakan-akan Tuhan tidak ada, atau mata Tuhan tidak mengawasi. Menipu orang lain, malas bekerja, berbuat jahat ke orang lain, bahkan ke pasangan atau anak, dan berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu. Padahal Alkitab mencatat bahwa mata Tuhan menjelajahi bumi. Dan orang yang sadar akan kehadiran Tuhan akan mudah ditegur, mudah dinasehati, dan akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau bisa dibilang, orang ini punya teachable heart, teachable spirit, hati yang selalu mau diajar. Maka hati yang selalu mau diajar, orang ini akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Katakan amin, saudara. Bilang seperti ini, saya punya hati yang mau terus diajar. Berapa banyak saudara di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan masa depan yang terbaik untuk saudara? Lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Masa depan, membuka masa depan itu sama seperti ketika kita mau membuka pintu gerbang. Ketika kita buka pintu gerbang, kita melihat masa depan kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan, kita lihat berkat semua secara jasmani, materi, rohani yang Tuhan akan siapkan, dan hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ketika kita buka pintu itu, Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Tapi sebelum kita membuka pintu itu, kita harus mengerti Bapak Ibu, ternyata pintu sebesar apapun, sekecil apapun, kuncinya akan tetap sama ukurannya. Kuncinya kecil. Anda gak pernah lihat bahwa pintu yang besar 5 meter, kuncinya juga 5 meter. Gak pernah. Tapi pintu yang besar ataupun yang kecil, kuncinya juga selalu kecil. Dan ternyata pintu yang kecil dapat membuka, kunci yang kecil dapat membuka pintu yang besar. Tapi ternyata saudara, kunci-kunci yang kecil itu bukan cuma bisa membuka pintu-pintu biasa, tapi juga pintu-pintu emas, golden doors kita. Pintu-pintu terbaik untuk masa depan kita. Karena itu saudara, sering kali dalam kehidupan kita suka lupa akan hal-hal yang kecil. Kita sepelekan. Tapi ternyata next small changes can create great futures. Hal-hal kecil yang mau kita ubah dapat membuka pintu yang lebih besar lagi. Dapat membuka masa depan yang lebih besar lagi. Dengan sesuatu yang kecil namun berharga dalam hidup kita. Dan seringkali kesalahannya adalah kita jarang melihat ini dan tidak kita akui. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita, next, apapun yang gak kita akui, gak pernah kita rayakan. Apapun yang tidak dirayakan, tidak dihargai, dan yang tidak dihargai akhirnya keluar dari hidup saudara. Keluar dari hidup Bapak Ibu. Contoh, kita gak menghargai pernikahan kita gak menaruh value itu, gak menitik beratkan pada hubungan keluarga, maka akhirnya keluarga akan terusir dari dalam kehidupan kita. Sesuatu yang gak kita anggap penting, akhirnya gak pernah kita rayakan. We never celebrate suami kita, istri kita, anak-anak kita, apapun itu. Dan akhirnya ternyata yang gak pernah dihargai keluar dari hidup saudara. Karena kita gak pernah ngelihat itu sebagai hal yang penting. Tapi ternyata hari ini kita mari belajar bahwa mari sadar dan melihat dan mengakui hal-hal kecil di sekitar kita. Dan bahkan hal-hal yang kecil akan mengubah banyak hal dalam hidup saudara. Hidup kita akan bergerak dari kemiskinan kepada kelimpahan. Katakan amin saudara. Air mata Tuhan akan ganti dengan mata air dan sukacita. Bahkan Tuhan akan menjawab segala misteri yang menjadi pertanyaan kita di dalam kehidupan kita selama ini. Nah, hari ini saudara, di tengah tekanan, masalah, di musim yang mungkin berat dalam hidup saudara, ada hal-hal yang sering kita anggap kecil dan jarang kita akui di kehidupan kita. Karena itu hari ini kita belajar tentang cinta dan kasih. Sama-sama katakan cinta dan kasih. Nah, ternyata dua hal ini yang menjadi hal yang jarang kita perhatikan. Di tengah tekanan, kadang kasih itu pudar.
Kita meninggalkan Tuhan karena kita tahu masalahnya begitu berat. Tapi ada kabar baik buat Bapak Ibu. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8 berkata begini, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Katakan amin saudara. Saya highlight yang itu, dibilang gini, bukan karena Tuhan terpikat sama kehebatan saudara, skill kita, kepandaian kita, kecakapan kita, kegantengan, kecantikan kita. Bukan saudara. Just because Tuhan mengasihi kita, maka dia berikan semuanya. Yang percaya katakan amin saudara. Karena dia mengasihi kita. Kalau boleh diubah, bukan karena kamu lebih cantik, lebih cakep dari bangsa manapun, dari orang manapun, maka hati Tuhan terpikat. Bukan. Dan Tuhan memilih kita bukan karena itu, tapi karena Tuhan simply mengasihi kita dan memegang sumpahnya kepada nenek moyang kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka dia yang berjanji, dia akan menggenapi dalam kehidupan setiap kita. Katakan yes. Setiap kita adalah pribadi yang sangat istimewa dan spesial di hadapan Tuhan. Katakan kiri kanannya, kamu spesial di mata Tuhan. Ingat, bukan karena kelebihan, tapi karena Tuhan yang memang mengasihi kita. Dan Alkitab menjelaskan saudara, ada 3 makna kasih di dalam kehidupan. Ada yang namanya eros, ada yang namanya phileo, ada yang namanya agape. Eros itu bisa dibilang pria dan wanita. Phileo, sahabat, saudara. Agape, kasih Allah. Di Alkitab kita belajar 3 kasih. Eros, phileo, dan agape. Sedangkan bahasa Indonesia, ketika kita berbicara tentang kasih, ada 2 kata yang dideskripsikan, yaitu cinta dan kasih. Nah, cinta biasanya selalu dikaitkan dengan 2 ini, Bapak Ibu. Ini tuh masuk ke cinta. Cinta akan pasangan kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita. Seringkali dikaitkan dengan eros dan phileo. Nah, sedangkan kasih itu sendiri sering dikaitkan dengan kasih yang sempurna, yang cuman ada sama Tuhan Yesus. Kasih agape, sama-sama katakan kasih agape. Dan apa bedanya cinta dan kasih? Cinta akibat dari hal-hal yang terjadi di luar diri kita, itulah cinta. Apabila objek yang berasal dari luar itu berhasil memikat hati kita, siapapun itu, kita bisa terpikat dan kita meresponi dengan aksi. Kita membalas cintanya. Ketika ada yang nembak saudara, I love you. Kita balasnya dengan apa? I don't love you. Atau yang lain, atau kita bilang I love you too. Cinta. Kenapa? Terpikat dari hal-hal yang ada di luar diri kita. Itu cinta. Makanya kepuasan cinta itu dapat diukur dari semua yang kita terima. Namun apa itu kasih? Kasih inisiatif dari dalam diri seseorang. Itu bedanya. Kasih gak muncul karena terpikat, tapi kasih muncul karena inisiatif yang muncul dari dalam diri kita.
yang muncul dari dalam diri seseorang. Kasih adalah sebab, cinta adalah akibat. Sama-sama katakan, kasih adalah sebab, cinta adalah akibat. Nah, tindakan yang dilandasi kasih akhirnya menjadi tolak ukur kepuasan kasih. Jadi jangan lupa hari ini, cinta adalah akibat, kasih itu adalah sebab. Karena itu next, kepuasan cinta diukur dari apa yang kita terima. Tapi kepuasan kasih dari apa yang bisa kita beri. Terletak begitu besar perbedaannya. Yang satu cuma mau terima, yang satu selalu mau memberi. Saudara, saya ambil satu quote dari Pastor Hani, bagus banget. Dia bilang begini, next. Cinta biasanya akan memberi apabila kamu punya uang, kamu punya materi, kamu punya segala-galanya, aku cinta kamu. Nangkap saudara? Tapi kasih, dia akan tetap memberi. Sekalipun kamu sakitin aku, sekalipun kamu tinggalin aku, sekalipun kamu gak punya apa-apa, sekalipun kamu tidak membalas kasihmu kepadaku, aku akan tetap mengasihi kamu. That's love. Itulah kasih. Sehingga kita mengerti bedanya cinta dan kasih. Tindakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita bukan hanya dasar rasa cinta, tapi karena kasih Tuhan. Bahkan kita ada hidup sampai hari ini semua semata-mata karena kasih Tuhan. Bukan karena daya pikat manusia, bukan. Tapi karena dia memang mengasihi kita apa adanya. Bukan Tuhan yang sering jauh dari kita, tapi kita yang sering jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengecewakan kita, tapi seringkali kita yang mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ketika kamu berdoa dan minta ampun, aku akan tetap memberi. Sekalipun apapun yang sedang dialami, Tuhan tetap baik dan mengasihi setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Karena itu ada bedanya antara orang yang dicintai dan dikasihi. Kalau dicintai, itu karena dia tahu bahwa orang ini memikat hati. Tapi dikasihi, itu simply because kita tahu bahwa kita dikasihi karena anugerah. Karena kasih karunia Tuhan. Dicintai dan dikasihi, itulah bedanya. Dicintai, kita merasa kita dicintai karena kita punya daya pikat yang menarik orang. Tapi orang yang mengerti dia dikasihi, dia tahu bahwa semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan lebih berharga daripada apapun. Katakan amin, saudara. Tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Nah, Tuhan memang mengasihi kita tanpa dipengaruhi oleh apapun di dalam diri kita. Apapun di dalam kehidupan kita. Karena kasih adalah hakikatnya Allah. Makanya harusnya ketika kita berbicara tentang Allah, hakikatnya adalah kasih. Kita serupa dan segambar sama Allah, harusnya kita juga penuh dengan kasih. Karena dikatakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Katakan amin, saudara. Tuhan bukan manusia yang suka janji, nanti gue beliin lo sesuatu ya. Bulan depan udah lupa. Itu manusia. Kita ketemu jam 10 ya. Ditunggu sampai jam 12 gak datang. Bilangnya OTW. OTW dari kasur. Saudara, manusia suka mengingkari, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji.
Yang akan mempengaruhi kita adalah bagaimana kita meresponi kasih itu. Kita tahu Allah itu baik. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi pertanyaannya bukan itu. Masalahnya bukan di sana. Kita tahu banget Tuhan itu baik banget. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan akan tetap menyediakan mujizat-mujizat Tuhan. Walaupun kita belum bisa lihat mujizatnya, tapi Tuhan tetap menyediakan itu bagi kita yang percaya kepadanya. Karena Tuhan itu baik. Tapi ada satu hal yang kita harus mengerti. Bukan masalah Tuhan mengasihi kita, tapi masalahnya bagaimana kita mengasihi Dia. Melihat diri kita kembali, mengevaluasi diri kita kembali. Karena kadang-kadang kasih itu bisa kita tukar dengan yang pertama, rutinitas kita. Kasih itu bisa tertukar dengan rutinitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, bahkan pelayanan. Ketika kami di dunia pelayanan, belum tentu dia melayani tapi dia mengasihi Tuhan. Ironisnya seperti itu. Ternyata cuman sibuk melayani, belum tentu dia kenal Tuhan. Sama halnya dengan apapun yang kita kerjakan saudara dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan, jangan sampai rutinitas kita menghilangkan kasih semula kita. Karena Wahyu katakan jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Dan yang kedua yang bisa membuat kita menukar kasih itu apa sih? Yang kedua, kasih kita bisa digantikan sama dosa. Kita baca ayatnya sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bukan tangan Tuhan gak kurang panjang, no. Bukan Tuhan gak mendengar kita, no. Tapi karena dosa yang dilakukan, sehingga membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jauh sekali. Padahal firman Tuhan berkata seperti ini, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Tuhan gak pernah jauh, Tuhan selalu dekat. Katakan amin saudara. Tapi kadang karena dosa dan pelanggaran kita menggantikan porsi kasih itu di dalam hati kita. Dan kita isi dengan dosa favorit kita. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, jangan mengganti kasih Tuhan dengan rutinitas atau bahkan dengan dosa. Karena ini gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, sama-sama katakan Adam. Ini Adam pertama nih. Alkitab mencatat bahwa Tuhan membuat kita manusia segambar dan serupa. Makanya tadi dibilang ini, kalau Allah adalah kasih dan kita segambar dan serupa, maka harusnya Adam juga penuh dengan kasih, atau kita juga penuh dengan kasih. Namun Adam yang pertama jatuh dalam dosa, dan akhirnya dia dirusak oleh hal-hal lahiriah dan kehilangan kasih itu sendiri. Karena itu saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tahu. Tuhan mulai memakai yang namanya kasih, agape. Untuk ngapain? Berinisiatif. Karena kasih, tadi kita ngomongin tentang inisiatif. Inisiatif yang Allah kerjakan. Apa inisiatif yang Allah kerjakan? Ketika dia tahu manusia pertama yang dia ciptakan jatuh di dalam dosa. Akhirnya Tuhan punya inisiatif. Inisiatif yang terbesar dan yang paling berharga yang pernah kita terima, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Karena itu Tuhan Yesus datang sendiri. Dia punya inisiatif untuk datang menebus dosa manusia, menebus kesalahan kita. Dari dosa Adam yang pertama
dan merestorasi lewat Adam yang terakhir. The second Adam and the last Adam adalah Tuhan Yesus, bukan Black Adam. Yang tahu-tahu aja. Saudara, the second Adam yaitu Tuhan Yesus. Adam yang pertama diusir dari Taman Eden setelah berbuat dosa. Apa yang terjadi? Duri keluar memenuhi taman itu. Namun the last Adam, Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Tuhan Yesus datang dan berkata, berikan duri itu kepadaku. Biarkan aku memahkotai diriku dengan duri itu. Supaya setiap kita yang berdosa, yang harusnya menanggung itu, beroleh kasih karunia dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Itulah Tuhan Yesus. Itulah kasih-Nya yang Dia karuniakan kepada kita. Dan kenapa Tuhan menganggap restorasi kasih itu penting? Sama-sama katakan restorasi kasih. Dipulihkan kembali kasih yang hilang ketika dari zaman Adam karena dosa. Tuhan balikkan kembali lewat Yesus. Karena tanpa Tuhan kita gak punya kasih, saudara. Saudara percaya gak? Kalau Anda cuma hidup dalam rutinitas, hidup dalam dosa, kita pasti gak punya yang namanya kasih. Tidak akan pernah punya. Tapi karena kita bilang, Lord, this is me, here I am. Pakai aku Tuhan, ini hatiku, kuserahkan kepadamu. Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia mentransfer itu kepada kita, saudara. Sehingga kita tahu, salah satu syarat manusia agar bisa menjadi mempelai Kristus untuk menyongsong kedatangan yang kedua kali adalah dengan memiliki kasih itu. Tanpa kasih itu, kita gak bisa mengasihi Yesus. Tanpa kasih itu, kita gak bisa menyongsong mempelai. Saudara gak mungkin kan menikah, terus bilang gini, aku gak sayang sama kamu. Di depan pendetanya nih, lagi mau pemberkatan, aku gak mengasihi dia Pak, tapi aku mau nikah sama dia. Bisa gak? Gak bisa. Karena orang menikah didasari oleh rasa kasih dari kedua belah pihak, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya Dewa ciptain lagunya. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengerti bahwa konsep mengasihi dari dua belah pihak, Yesus sudah datang duluan mengasihi kita. Hari ini Tuhan mau bilang restorasi kasih kita kepada Tuhan. Supaya ketika Dia datang yang kedua kali, kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Katakan amin, saudara. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ini satu ayat yang luar biasa. Kita renungin, kita dalami, kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayatnya bagus banget dan dalam banget. Saudara tahu, kita itu disebut biji matanya Tuhan. Saudara mau coba gak? Coba ya. Coba colok mata sebelah Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Orang sebelah kita yang mau dicolok, pasti dia langsung cak gitu. Atau menghindar. Kenapa? Menjaga biji mata. Saudara bayangin. Ubah sedikit katanya. Didapatinya aku. Saya gak tahu Anda di posisi mana hari ini. Di negeri padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan, setiap tekanan kehidupan kita. Auman padang belantara. Tuhan mengelilingi kita. Tuhan mengawasi kita. Tuhan menjaga kita. Seperti biji matanya Tuhan. Isn't it beautiful? Bukankah luar biasa kasih Tuhan dalam hidup saudara? Bukankah luar biasa Tuhan menjadikan kita sebagai biji matanya Tuhan? Siapapun yang mau mencelakakan saudara, Tuhan bilang, go away. Tuhan lindungi kita. Siapapun yang mau bikin hal-hal yang buruk dalam hidup kita, Tuhan bilang, kamu gak boleh, ini biji mataku. Ada satu lagu yang sangat memberkati. Kalau boleh Anda tutup sebentar catatan handphone Alkitab saudara. And let's worship God. Dan saya percaya kalau hati kita terbuka, Tuhan bisa menjamah setiap kita. Saudara, apapun itu, padang gurun, ketandusan,
padang belantara. Seringkali kita gak bisa lihat apa-apa. Tapi ternyata firman Tuhan ini mengingatkan kita, Engkaulah biji mata Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal, saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, kebaikan-Mu Tuhan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang gak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan karena kami mengasihi Tuhan. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. thank you Lord. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Mari angkat tanganmu, katakan, siapakah aku ini? Mari renungkan sejenak kebaikan Tuhan. Jadi biji Perjalanan kita sama Tuhan sampai hari ini, kalau kita lihat ke belakang, saudara, dengan apa how great is our God. Tuhan selain Betapa luar biasanya Allah kita, sembah. betapa dahsyatnya Tuhan kita. Kalau kita lihat ke belakang, sejauh apa kita sudah melangkah sampai hari ini sama Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan buat kami siang hari ini. Kau baik. Kau gak pernah tidak baik Tuhan. Amin, amin. Thank you Jesus. Kira
Karena itu saudara, siang hari ini, yang pertama, kalau kita mengerti kita mau dapat kasih-Nya Tuhan, gak ada cara lain. Yang pertama, minta sama Tuhan. Datang minta kasih-Nya Tuhan. Saudara belajar, ya belajar, namanya juga belajar ya. Pasti kadang-kadang kita gagal, tapi itulah pelajaran. Kadang kita gagal, tapi mari datang sama Tuhan mulai hari ini. Jangan cuma minta uang atau berkat atau kesehatan. Yes, itu semua penting. Tapi mari kita belajar satu hal, kita minta kasih-Nya Tuhan. Karena itu ketika saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan cuma kasih impresi gini, itu minyaknya yang terus akan membakar kehidupan kita. Kalau kita punya kasih-Nya Tuhan, seberat apapun itu, sedalam apapun tekanannya, sekering apapun jalan yang sedang kita lalui, kalau kita punya kasih-Nya Tuhan, kita akan tetap bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Walaupun disakiti sekalipun. Tapi kalau ada kasih-Nya Tuhan, saudara, kita berjalannya berbeda. Yang tahu kita punya masalah cuman kita, orang lain gak tahu. Kayaknya baik-baik aja. Kenapa? Karena kita punya hatinya Tuhan. Karena kita punya kasih-Nya Tuhan. Kita akan tetap firm, stand firm di tengah badai. Dan kita percaya di tengah badai sekalipun, Tuhan yang akan menghentikan badai itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Yang kedua, bangun keintiman lewat waktu pribadi. Nah, yang kedua gak bisa kalau yang pertama gak dilakuin. Karena menyempatkan waktu sama Tuhan itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Sama halnya kalau Anda nongkrong sama istri atau sama suami, kalau terpaksa gak ada omongan. Dua-duanya sibuk main HP. Karena gak tahu mau ngomong apa lagi. Udah 30 tahunnya aku nikah sama dia, mau ngomong apa lagi semua udah aku tahu. Mau nanya apa lagi, setiap hari dia sama aku, sampai tidur pun kan sama aku. Apalagi yang mau diomongin, saudara? Kenapa? Karena udah gak punya kasih. Tapi kalau mengasihi, apapun itu, berapa puluh tahun pun kita nikah, kita akan tetap punya kasih itu. Dan kita akan betah sama orang itu. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita gak punya kasih-Nya Tuhan, yang pertama, kita gak bisa bilang, saya mau masuk menara 2 jam. Percuma, dalam 2 jam itu kita gak ketemu Tuhan. Karena gak punya kasih. Tapi semuanya harus dilandasi dasar kasih. Maka tanpa disuruh pun, setiap hari, dimanapun, Anda di mobil, di motor, di tempat kerja sekalipun, kita rindu mencari Tuhan. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Karena tanpa kasih gak bisa bangun keintiman sama Tuhan. Maka hari ini yang pertama yang kita mau belajar adalah membangun kembali kasih itu. Baru kita bisa bangun ini. Namanya bangun, sama-sama katakan bangun. Bangun setiap hari. Day by day, setiap hari dari waktu ke waktu. Mazmur Daud berkata, satu hal telah ku minta, tinggal di dalam rumah Tuhan. Jadi yang pertama minta dulu, yang kedua bangun keintiman lewat waktu pribadi. Dan saya percaya di tengah-tengah waktu-waktu sama Tuhan berdua, Tuhan akan banyak bicara sama saudara. Lewat firman Tuhan, lewat lagu penyembahan. Kalau biasanya saya sih selalu lewat lagu penyembahan. Tapi biarlah Tuhan berbicara ketika kita menyempatkan waktu sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih harus dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan sehari-hari. Saya gak bisa ngomong bahwa saya mengasihi istri saya kalau tiba-tiba dia sakit, minta obat, saya bilang cari aja sendiri, kau kan punya mata.
Kau kan bisa jalan, punya kaki, cari aja sendiri. Gak bisa, karena kasih harus dibuktikan dengan tindakan. Yesus mati di atas kayu salib gak cuma ngomong, tapi dia berbuat, dia bertindak. Karena love is not just a word, it's an action. Kasih itu tindakan, bukan hanya ngomong. Saya gak bisa bilang saya mengasihi kalau kita gak bertindak, gak bisa. Tapi hari ini mari belajar bahwa yang ketiga, kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, buktikan dengan ketaatan dan kesetiaan. Karena Tuhan menakar orang yang mengasihi lewat itu. Kita baca ayatnya sama-sama, Yohanes 14 ayat 21, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Udah jelas, loud and clear ayatnya. Bukan cuma memegang perintahnya, tapi melakukannya, berarti dia yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi hari ini mari belajar, karena taat dan setia pilihan kita. Ketaatan, kesetiaan pilihan kita. Hari ini kita mau taat apa enggak? Ketika di luar hujan, deras dan segala macam, mendung-mendung, tiba-tiba kita mau ke gereja, kita diuji sama cuaca. Karena lebih enak mager di bawah selimut. Tapi diuji, aduh mager nih. Tapi Roh Kudus bilang, tetap aja bangun yuk. Bapak Gembala kita bilang ini, ketaatan itu adalah berkata iya di saat daging kita berkata tidak. Daging kita bilang udah males mager, tapi kita mau bilang yes aku mau ke gereja. Bangun yuk, bangun ke WC, cuci muka, gosok gigi, semprot parfum, gak usah mandi. Kan gak ada yang tahu. Nanti pulang gereja baru mandi, tapi datang gereja gak telat. Kan gak ada yang tahu. Coba lihat kiri kanannya. Senyum aja, senyum ya. Tapi taat. Karena ketaatan bukti kita mengasihi Yesus. Ternyata di saat kita gak kuat lagi untuk taat, Tuhan bilang ketaatan next akan mendatangkan kekuatan. Udah gak kuat, taat aja, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Katakan yes, saudara. Itulah kita, manusia selalu diuji. Ketika udah gak kuat lagi, udah mentok, cuma teriak sama Tuhan, Tuhan bantu aku, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Saya juga baru mengalami beberapa waktu ini, banyak banget diuji, hati, mulut dan sebagainya, pikiran. Tapi ketika minggu ini, benar-benar dalam minggu ini, ada sesuatu yang saya harus jalanin, tapi tadinya sebelum menjalani saya terpaksa. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, udahlah aku taat aja. Dan di tengah ketaatan, benar, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Yang tadinya mau mundur, gak jadi mundur, malah dapat ide baru. Why? Ketaatan mendatangkan kekuatan. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ternyata ketaatan menghasilkan buah. Sama-sama katakan, ketaatan menghasilkan buah. Berapa banyak yang hidup Bapak Ibu mau berbuah lebat dan diberkati? Lambaikan tangan saudara. Katakan, Pastor Jeffrey Rahmat kemarin bilang gini, yang mau berbuah, ingat analoginya pohon. Pohon ketika berbuah, sebelum berbuah ringan-ringan aja dia. Tapi ketika berbuah makin berat pohon itu. Artinya ketika Anda semakin berbuah, hidup gak semakin mudah. Saya tanya lagi yang kedua kali, berapa banyak yang masih mau hidupnya berbuah? Mulai agak berkurang ya. Agak nyesal kayaknya Pak tadi angkat tangan. Tapi itulah analoginya. Semakin Anda berbuah, hidupnya mungkin gak semakin mudah. Tapi ketika taat, Tuhan kasih kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita untuk melewati badai itu. Jadi jangan takut kalau hidupmu semakin berat, lagi berbuah. Katakan amin. Ini ngomong gak pakai iman nih. Coba bilang kiri kanannya, kalau semakin berat berarti kamu lagi berbuah. Katakan yes. Terakhir sambil bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Dan inilah yang Tuhan akan berikan buat kita, ayat ini sebagai janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Saya bacain dulu, dikatakan seperti ini, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku telah merencanakan segalanya atau semuanya untuk menjagamu. Katakan amin. Bukan menelantarkan rencanamu, tapi untuk memberi masa depan yang penuh dengan harapan yang kamu harapkan di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Karena itu siang hari ini, saya percaya kita semua pasti punya doa. Kita punya planning. Kita punya harapan. Tapi kalau tanpa kasih, di tengah tekanan, kita gak akan bisa lihat harapan itu terjadi. Tapi biarlah siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, taat dan punya kasihnya Tuhan, itu adalah sesuatu yang akan membawa kita jauh akan maju ke depan bersama dengan Tuhan. Mari pejamkan mata saudara. Saya gak tahu Anda ada di posisi apa hari ini. Entah mau mundur kah dari apapun yang sedang Anda jalani, mau menyerah. Tapi biar firman Tuhan hari ini itu menjadi kekuatan buat saudara. Mari buka kedua tangan saudara, sembah Tuhan. Kinabasya makaralaba, kiriya makaralaba syama karalaba, kiriya ralaba syama. Siang hari ini datang sama Tuhan dan minta kasihnya Tuhan. Mari datang minta kasih sama Tuhan. Minta kasih yang baru memenuhi hati kita. Sehingga kita gak hanya bilang I love you Lord, tapi kita akan menjalaninya lewat kehidupan kita. Thank you Jesus. Aku berdoa biar Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Kiriyaralabasya makaralaba. Mari sama-sama katakan, I worship you Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you. Oh, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari sama-sama kita katakan dari awal. My heart longs to worship you. Oh, my soul to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God, my heart long to serve you, Lord. Oh Jesus, my soul longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my. You're the Most High. Oh, my God, come on, worship Him. I worship
berdoa dalam roh saudara. Kina bakarala bayana baralaba. Kiria bakarala barala 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 basya bakarala bayana barala. Spirit of God, Roh Kudus penuhi kami. Kiria bakarala basya bakarala. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill our heart, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, oh Jesus. I worship you, Jesus, with all of my heart and all of my soul. I love you. Oh, I love to worship you. Come on, worship Him. I worship you, Jesus. Oh, kiralabayana baralama shabakala. Jesus, with all of my heart and all of my soul, I love you. I love you. I love to worship you. Siang hari ini saudara, mari Anda datang sama Tuhan. Taruh tangan kanan di dada saudara. Just feel the beat. Rasakan denyut nadi itu. Rasakan detak jantung itu. Itu cuma tanda Tuhan mengasihi kita. Dan siang hari ini minta sama Tuhan, penuhi hatiku dengan hatinya Tuhan. Kasih yang baru Tuhan. Aku datang siang hari ini gak cuma minta berkat sama Tuhan, tapi aku minta hati yang baru. Aku minta kasih yang baru. Oh Rabakaralabasya, biar pengurapan kasih itu turun Tuhan siang hari, memenuhi, menggantikan hati yang lama, hati yang pahit sekalipun, hati yang kecewa. Tuhan ganti dengan hatinya Tuhan yang baru. Kasih Tuhan kembali, kasih Tuhan kembali siang hari ini. Hina masyama karana. Nikmati hadirat Tuhan. Oh nambah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan melingkupi setiap hati dengan kasih yang baru. Saudara, yang kedua, mari lakukan bersama. Anda bersyukur ya karena tadi
Tuhan kayak kuat banget ngomong yang satu ini. Lihat lagi ke belakang, kita ada di mana sekarang. Just say thank you to Him. Bersyukur. Seberapa jauh Tuhan udah bawa saudara sampai hari ini. Katakan makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Tuhan, namamu berdoa siang hari ini. Biar ada hati yang kembali sama Tuhan. Biar ada hati yang tertuju sama Tuhan. Apapun kerjaan kami Tuhan, apapun hidup kami hari ini, kondisi kami hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Karena itu siang hari ini kami sadar bahwa semua berasal daripada Tuhan. Dan kami hanya mau kembalikan juga sama dengan kasih yang tulus dari dalam hati kami kepada Tuhan. Dan kami mau bilang kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami, keluarga kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah dibagikan. Biar hari ini ada perjumpaan pribadi yang gak akan pernah kami lupakan sama Tuhan. Dan dengan ini kami akan berjalan terus, kuat dan teguh, dan melihat bahwa masa depan di dalam Tuhan pasti ada. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara.